Salam damai sejahtera buat kita semua, pendengar setia Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Selamat datang di Obras alias obrolan santai yang bakal bikin Anda makin bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Obras, obrolan santai dari Suara Sangkakala, santai tetapi bersyukur. Kita ngobrol serius tapi ya bikin tidak serius jadinya begitu ya. Tapi bersyukurlah dan selalu bersyukur. Mengeluh itu bikin capek, tapi tersenyum bersyukur itu bikin seger. Setuju kan ya? Nah, kita santai dikit kan ya. Sebab kalau kita banyak mengeluh, kita jadi stres. Ya, ketika kita ngobrol santai, kita mungkin jadi tambah semangat. Seru, santai, dan tidak bikin kita mengeluh. Jadi, ayo perjalanan dari rumah menuju kantor. Kalau ngeluh, tidak akan pernah jadi bahagia. Saya Pastor Guntur, senang sekali bisa menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Dan pastinya saya akan bersama-sama dengan Anda yang bersama-sama membahas sebuah topik. Dan obrolan ini akan jadi seru. Kenapa? Karena ada sebuah tema yang sangat menarik sekali ya. Ayo, jujur ya. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah ngeluh? Atau mungkin tadi pagi baru saja mengeluh. Ada saja soal mengeluh. Mungkin macetlah dalam perjalanan. Atau cuacalah dingin atau panas. Atau internet kok lemot gitu. Wah, kuota habis lupa ngisi. Loh, apalagi yang gini. Loh, kok gaji saya nggak nambah-nambah ya? Iya, oke, jadi serius nih. Tapi tahu nggak sahabat, bahwa mengeluh itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Malah, mengeluh itu membuat kita kehilangan fokus. Dan sering kita lupa sama berkat yang sebenarnya sudah ada di hadapan kita, bahkan sudah di depan mata kita. Ada satu ayat di dalam Bible kita, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10, ayat 10, kita diingatkan tentang jangan bersungut-sungut. Ya, ayatnya seperti ini. Hendaklah kamu tidak bersungut-sungut, sama seperti beberapa orang dari mereka yang telah bersungut-sungut dan dibunuh oleh malaikat kematian. Wah, malaikat maut, malaikat kematian. Baru baca saya ini, rupanya ada malaikat maut atau malaikat kematian gara-gara mengeluh. Itu ya, bersungut-sungut, menggerutu. Ya, tidak pernah ada ucapan syukur. Tiap hari itu saja yang keluar dari mulutnya. Pertanyaannya, mengapa kita suka mengeluh? Nah, jawab ya. Ini serius nih ya. Kita mulai serius. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan, bersungut-sungut mendatangkan malaikat maut. Jadi nggak perlu panggil-panggil Jaya Langkung datanglah, nggak perlu. Cukup bersungut-sungut itu malaikatnya, malaikat maut datang. Bukan malaikat yang bawa berkat. Ini mengerikan sekali. Nah, kenapa sih kita ini gampang sekali mengeluh? Padahal hidup kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri. Serius nih ya. Mungkin karena kita terlalu fokus sama hal-hal yang tidak berjalan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kalau internet lemot, dikit saja langsung ngedumel. Katanya kok macet gitu. Kalau macet di jalan, ya langsung marah-marah. Kalau lampu merah lebih lama dari lampu hijau di perapatan jalan, wah kita mulai mengeluh. Bahkan ada juga yang mengeluh hanya karena kopi kurang manis, terlalu banyak gula, atau tumpah saat diminum. Wah, ini jadi ingat ya, ada teman saya yang saking seringnya ngeluh, saya sampai bingung. Jadi dari dia menghadapi masalah, seolah-olah masalah itu jadi kreativitasnya dia. Orang kreatif itu untuk positif, hasil yang baik. Dia kreatif dari hal-hal yang bersungut-sungut. Ini kan gak oke gitu ya. Jadi misalnya dia bangun pagi, telat dikit. Langsung dia bilang gini, kok hidup ini berat banget ya. Kenapa sih Tuhan gak kasih saya yang baik-baik, kasih saya ujian, cobaan. Kok gini terus? Padahal dia tidak bangun atau terlambat bangun gara-gara alarmnya sudah bunyi, dia matiin lagi.
Ya gimana nggak telat? Bro, ini kan persoalan kita sendiri yang buat. Nah, jadi saya melihat kisah bangsa Israel yang didatangi malaikat maut, ya, gara-gara mereka bersungut-sungut, gitu ya. Didatangi kehancuran gara-gara mereka bersungut-sungut. Jadi, coba kita belajar dari bangsa Israel. Dulu mereka tuh sudah dibebaskan dari Mesir, perbudakan Mesir 450 atau 450 tahun itu dijajah di Mesir. Berapa generasi mereka ada di Mesir sebagai bangsa budak. Jadi kemudian Tuhan membebaskan mereka dari Firaun dan perbudakan Mesir. Nah, selanjutnya Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan kasih mana, roti turun dari surga. Jadi langsung makan, gitu ya. Rasanya manis gitu. Dan mereka cicipkan itu dan tiap hari mereka bisa makan. Tapi entah apa di pikiran mereka itu ngeluh loh. Bayangin ya. Dikasih makanan ajaib dari surga, tapi mereka masih saja bilang, lah kok makanannya roti lagi. Ini lagi. Mana dong martabak gitu ya. Mana dong sosis. Mana dong roti panggang. Mana nasi padang, rawon dan lain sebagainya. Sudah ada makanan loh, tapi masih ngeluh. Nah, ini konyol banget ya. Begitulah hidup manusia. Sudah dikasih berkat Tuhan, tapi masih ngeluh. Ya, kalau hujan bilang kok hujan, begitu panas kok panas gitu ya. Dikasih cuaca adem, dingin, aduh dingin. Kalau panas, aduh sumuk nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Padahal Tuhan itu sudah mencukupi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sebabnya jangan ngeluh seperti Israel itu mengeluh dan akhirnya kehancuran terjadi pada mereka. Yang seharusnya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian dengan cepat. Tapi akhirnya akibat mereka menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut, mereka harus putar-putar 40 tahun. Bayangkan berkat yang sudah di depan mata itu hilang. Berkat yang sudah kita mau dapat tahu-tahu lepas gara-gara bersungut-sungut. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini akan menolong kita untuk mendapatkan berkat tanpa bersungut-sungut. Jadi, ya soal mengeluh ini saya punya cerita lucu ya. Jadi ada satu cowok tinggal di sebuah apartemen lantai 20. Ya, bayangkan ya, apartemen lantai 20. Dia sengaja memilih dan mendapatkan di lantai 20. Nah, terus liftnya rusak. Kebayang nggak, saudara, capeknya naik tangga dari lantai 1 sampai 20. 1, 2, 3 dia mulai mengeluh. Ya, lantai 5 dia lebih mengeluh. Dia mulai ngedumel, dia mulai menggerutu. Ya, capek kalau model begini terus. Sampai dia lanjut ke lantai 10. Dan terakhir di lantai 20 dengan ngos-ngosan, dengan capek, mulai pegang pinggang dan mulai haus. Tahu nggak apa yang terjadi? Teng-tereng. Dia tidak bisa masuk ruangannya karena kuncinya tertinggal di mobil. Nah, kebayang gak sih? Sudah capek-capek, ngeluh sepanjang jalan, sepanjang anak tangga, setiap lantai, tetapi kunci ketinggalan di mobil. Berarti, ya harus turun lagi. Harus naik lagi. Jadi kalau terlalu fokus ngeluh, yang penting-penting kita jadi lupa. Harusnya dia akan berpikir, oh iya ya, nanti saya naik sampai ke atas ini, kuncinya ada nggak ya? Dia langsung sudah berpikir, dia tidak berfokus hanya kepada ngeluh. Ya, oke ya. Jadi pelajarannya jelas sekali guys. Mengeluh itu hanya bikin kita lupa pada hal-hal penting dalam hidup kita. Makanya daripada ngeluh, lebih baik bersyukur. Puji Tuhan. Ya, Tuhan membuat kita hidup dengan kebaikannya.
Setiap detik, setiap langkah penuh dengan syukur. Jadi apa yang harus saya lakukan setiap hari? Mari kita coba fokus kepada bersyukur atau mengucap syukur. Cobalah setiap malam sebelum tidur tulis 3 hal yang bisa Anda syukuri hari ini. Sekecil apapun, misalnya hari ini saya bisa makan enak, saya bersyukur. Hari ini tidak hujan, saya bersyukur. Hari ini saya bisa jalan-jalan, ya. Saya bersyukur. Hari ini saya bisa minum kopi. Wah, senang kan? Dibawa kopi sama miswa, bojo, dikasihin kopi yang enak. Bersyukur. Iya, santai saja ya. Jadi, teman-teman, sahabat Obras, ya, obrolan santai kita bersyukur itu bikin hati kita lebih tenang. Jika baca WA, ada berita apapun, jangan tiba-tiba emosi, kemudian khawatir, takut, dan kemudian bersungut-sungut. Ya, tidak perlu mengeluh, yang akhirnya bikin kita capek, lelah sendiri. Ya, Tuhan sudah kasih kita terlalu banyak berkat dan seringkali kita terlalu sibuk mengeluh sampai tidak sadar bahwa berkat itu sudah kita terima, bahkan ada yang Tuhan mau kasih kita lebih banyak lagi. Jadi pesan saya hari ini buat semua pendengar Suara Sangkakala, Obras obrolan santai, yuk kita memilih bersyukur daripada bersungut-sungut. Karena hidup kita ini sudah penuh dengan berkat Tuhan. Cuma ya kadang-kala kita lupakan ya. Kata bersyukur itu kan gampang ya. Mengeluh itu, ya sebenarnya mengeluh itu nggak baik gitu. Tapi ya itu yang sering kita lakukan, mengeluh. Daripada terus-menerus ngedumel, mending kita lihat hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur. Oh iya, anak sehat, cucu sehat, bersyukur. Oh bersyukur punya rumah. Oh bersyukur walaupun hutang belum terbayarkan, tapi pasti akan terbayar, terselesaikan. Kita mimpi mengerikan, kita jadi takut. Enggak, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Dia punya rancangan yang terbaik. Masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Jadi mengucap syukur, jangan takut dan ngedumel dengan berita-berita yang tidak jelas itu. Jadi mulai hari ini, ayo kita melatih diri kita, ya. Kurangilah mengeluh. Kalau bisa stop mengeluh, stop menggerutu. Kenapa? Menggerutu itu mendatangkan malaikat maut yang menghancurkan masa depan, yang menghancurkan semangat kita, yang menghancurkan berkat-berkat yang kita mau terima dengan bersungut-sungut. Seperti tadi contohnya Israel ya. Gara-gara bersungut-sungut, generasi itu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ya, nggak bisa masuk. Mau dipaksakan apapun mereka muter aja. Jadi dapat berkat itu ya hilang, habis, enggak dapat berkat. Karena berkat yang diberikan Tuhan, mereka bersungut-sungut dan bahkan ingin kembali ke Mesir. Iya, oke, itu dari saya ya. Dari tentang bersungut-sungut. Jadi ketika kita membaca ayat di 1 Korintus 10 ayat 10, ini membuat kita jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Jadi saya ingin setiap pendengar setia dari Suara Sangkakala 107,9 ini menulis 3 hal yang bisa disyukuri. Kenapa? Ini melatih kita mengucap syukur. Ya. Jadi pelajaran fokus ini menjadi berkat Tuhan yang sangat baik buat kita pelajari. Ya. Iya, benar, tapi capek banget. Masa saya dibohongin? Ya. Masa saya harusnya sudah terima, dibohongin. Masa pembayaran sudah harus saya terima tetapi ditunda. Ya, bahkan ada seorang yang berkata seharusnya saya sudah menerima ya klaim asuransi saya sejak tahun 2019 sejumlah ratusan juta. Tetapi sampai sekarang diurus tetapi tidak pernah keluar. Setiap kali saya ingat bahwa hak saya tidak diberi, saya mangkel gitu ya. Saya menggerutu. Ya karena hak saya tidak dapat. Saya mau sampaikan, mengucap syukurlah. Sebab dengan mengucap syukur, Tuhan mengubah keadaan.
Percayalah, hak-hak kita semua pasti dikembalikan. Dengan cara siapa? Dengan cara Tuhan, Yahweh yang hidup. Yahweh Tsebaot, Tuhan semesta alam. Ya, jadi udah mulai sekarang kita jangan lagi menggerutu. Tapi kalau hak saya untuk dapat gaji harusnya dinaikkan, tapi tidak dikasih, bagaimana saya nggak menggerutu? Padahal kan tahu semua serba naik. Minyak naik, BBM naik, ya, sembako naik. Apa yang tidak naik? Semua naik. Tenang saja. Bersyukurlah, karena bersyukur itu seperti membuka keran. Tahu keran ya, keran air itu? Semakin dibuka, semakin deras airnya. Ya, semakin tidak dibuka, tidak akan pernah keluar dari sumber air. Jadi, mengucap syukur itu adalah salah satu cara membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat berkelimpahan. Nah, sahabat yang diberkati Tuhan, Obras, biarlah obrolan kita hari ini menolong kita untuk terus yakin bahwa tidak ada gunanya kita bersungut-sungut. Ya, kiranya hari ini obrolan kita ya serius ya, tapi buat kita bersyukur. Ya, bikin ngakak sih ceritanya tadi sudah naik tangga sampai 20 lantai, turun lagi harus ngambil kunci di mobil ketinggalan. Pernahkah Anda ngalami gitu? Kan kebanyakan tuh orang suka taruh kunci rumah itu di mobil gitu ya. Digeletakin, habis bawa, geletakan di mobil. Jadi begitu masuk rumah, aduh, kuncinya di mobil, balik lagi ke mobil. Bayangkan jika itu di lantai 20 dan Anda harus turun lagi gara-gara lift rusak. Nah, itu gara-gara bersungut-sungut. Ya, mulailah hari ini santai, mengucap syukur tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita dapatkan, tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Ya, Tuhan tahu, jangan khawatir. Burung di udara Dia sediakan semua kebutuhannya, apalagi saudara semua sebagai anak-anaknya. Ya, sampai jumpa di program berikutnya ya, dan percaya bahwa dalam episode berikutnya kita akan ngobrol santai membahas kehidupan kita sehari-hari. Saya Pastor Guntur. Selamat pagi, siang, sore, atau malam jika Anda menyaksikan program ini. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.